Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Lastri. Pada video kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 11 di semester ganjil ini tentang pendapatan nasional. Marilah kita simak bersama-sama slide berikut ini. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan nanti bisa mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, dan juga kalian diharapkan bisa menyajikan hasil dari penghitungan pendapatan nasional. Sebelum kita membahas pendapatan nasional, saya ingin menanyakan, kalau pendapatan nasional dengan pendapatan negara itu sama enggak menurut kalian? Sama atau berbeda? Mari kita pahami konsep dari pendapatan nasional. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada gambar padi, jagung. Ini hasil produksi dari sektor pertanian. Ini dari sektor industri, ini dari penggalian, dan ini jasa. Ini hanya ilustrasi saja ya. Nah, semua hasil produksi ini adalah merupakan pendapatan nasional. Nah, semua produksi ini itu merupakan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu apa? Pendapatan ya, seluruh masyarakat yang ada di suatu negara. Biasanya dihitung dalam periode 1 tahun, atau juga bisa dikatakan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Kita paham? Nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Yang memproduksi ini berarti kan masyarakat di negara tersebut, yaitu produsen. Nah, kalau pendapatan negara itu apa? Pendapatan negara itu merupakan penerimaan negara yang bisa berasal dari pajak, dari sumber daya alam, dari laba BUMN, dan dari sumber-sumber yang lain. Itu dicatat di dalam APBN. Beda enggak dengan pendapatan nasional? Beda ya. Jadi pendapatan nasional dengan pendapatan negara itu berbeda. Saya kira sudah paham ya. Pendapatan nasional itu tidak sama dengan pendapatan atau penerimaan negara. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Nah, metode penghitungannya itu ada 3. Yang pertama yaitu melalui pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu berarti menghitung apanya, yang dihitung apanya? Dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa dari berbagai sektor tadi. Itu semua dijumlahkan akan ketemu pendapatan nasional. Ya, ini secara matematika pendapatan nasional itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan Q kali P. P1 kali P1, Q2 kali P2, dan seterusnya. Y itu merupakan pendapatan nasional, Q itu jumlah barang, sedangkan P adalah harga. Jadi semua dari berbagai sektor itu tadi dijumlahkan, dikalikan harga dulu. Makanya ini rumusnya sampai
PN, PN. Itu maksudnya sampai semua sektor itu bisa dihitung, bisa dijumlahkan. Ini kalau menggunakan pendekatan produksi. Sekarang yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Secara matematika bisa dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. Maksudnya R itu adalah sewa, maksudnya W adalah wages atau upah, I itu interest atau bunga modal, ini maksudnya ya, kurang L, P ini maksudnya profit, laba pengusaha. Ini semua merupakan balas jasa dari faktor produksi. Masih ingat enggak faktor produksi itu apa saja? Kalau enggak ingat dicatat ya. Faktor produksi itu bisa berupa alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat adalah kewirausahaan, di mana alam itu mendapatkan balas jasa berupa rent, sewa ini, tenaga kerja akan mendapatkan balas jasa upah atau gaji, modal akan mendapatkan balas jasa interest atau bunga modal, sedangkan kewirausahaan akan mendapatkan balas jasa berupa profit. Makanya ini semua dijumlahkan akan ketemu pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Yang ketiga, yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu bisa dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran semua unit-unit ekonomi yang ada di dalam perekonomian. Kalau secara matematika, pendekatan pengeluaran itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y itu pendapatan nasional, C ini pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, I ini pengeluaran investasi rumah tangga produsen, G adalah pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, M-nya adalah impor. Ini penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Sudah paham ya? Untuk lebih memahami, coba nanti kalian bisa latihan soal ini. Diketahui data sebagai berikut: pengeluaran konsumsi 25 triliun, pengeluaran investasi pengusaha 10 triliun, ekspor 17 triliun, impornya 7 triliun, pengeluaran pemerintah 30 triliun. Nah, diminta hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Berarti kalian menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M tadi. Yang kedua, ini diminta untuk mencari pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Berarti menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P tadi. Nanti coba dikerjakan biar kalian lebih paham. Baik, demikian tadi materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa masuk sekolah kembali bersama-sama. Tidak ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.